Sobat Prestasi, kembali lagi bersama saya Dinda Widya pada sosialisasi OSNK tahun 2023 bidang biologi. Nah, Sobat Prestasi, untuk diketahui bersama, pendaftar OSNK tahun lalu mencapai 230.561 peserta dengan pendaftar tertinggi ada di bidang biologi, yaitu mencapai 30.281 peserta dari seluruh Indonesia dan SILN. Tentunya, Sobat Prestasi perlu nih mempersiapkan strategi bagaimana strategi terbaik untuk meraih medali OSN tahun ini. Nah, semoga tahun ini rezeki kamu ya untuk menjadi peraih medali OSN tahun 2023. Ya, tentunya Sobat Prestasi, di sini saya sudah bersama narasumber. Beliau adalah Bapak Fauzi Nasution, SSI, sebagai juri di bidang biologi. Yuk langsung saja kita sapa. Halo Pak Fauzi. Halo Mbak, Bagaimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Bapak, untuk sosialisasi kali ini Sobat Prestasi sudah penasaran banget nih. Bidang biologi tahun ini bagaimana ya sistem pelaksanaannya, format soalnya, kemudian mungkin mereka perlu mempersiapkan apa nih untuk berjuang di tingkat kabupaten kota. Mungkin langsung saja kepada Bapak Nasution untuk menjelaskan pemaparan materi. Silakan Pak. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya untuk penjelasan sosialisasi OSNK bidang biologi. Nah, jadi pada intinya untuk bidang biologi itu semuanya sama seperti tahun lalu, mulai dari topik materi yang diujikan, bobot dari setiap topik materi, ketentuan tesnya dan juga cara mengerjakan tesnya itu semuanya masih sama seperti tahun lalu. Jadi yang bagi sobat prestasi yang tahun lalu sudah pernah mengikuti OSNK eh, akan akan lebih familiar. Oke, langsung saja yang pertama kita bahas aturan tesnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk yang pertama tes OSNK bidang biologi ini terdiri dari 50 soal. Di setiap soalnya itu akan ada 4 pernyataan. Dan kemudian masing-masing pernyataan itu harus ditentukan apakah benar atau salah. Nah, jadi ada 50 soal, setiap soal ada 4 pernyataan, jadi total ada 200 pernyataan. Jadi di sini sobat prestasi harus menjawab benar atau salah untuk 200 pernyataan. Nah, kemudian yang kedua, untuk sistem penilaiannya itu jadi dinilainya berdasarkan per pernyataan. Jadi untuk satu pernyataan nilai maksimalnya itu 1, nilai minimalnya adalah 0. Jadi kalau misalnya teman-teman itu menjawab satu pernyataan itu dengan tepat, maka akan mendapatkan skor 1, tapi kalau jawabannya tidak tepat akan mendapatkan nilai 0. Nah, kemudian untuk yang ketiga tidak ada sistem minus. Nah, jadi di sini teman-teman eh, sangat disarankan untuk tetap menjawab walaupun tidak tahu jawaban sebenarnya, tapi silakan dijawab saja karena tidak ada sistem minus. Jadi ya siapa tahu kan eh, beruntung. Jadi dengan walaupun sebenarnya tidak tahu, tapi dengan pernyataannya dijawab bisa dapat nilai. Jadi lebih baik semua pernyataan diisi. Eh, Kemudian aturan keempat, karena ada 200 pernyataan dan setiap pernyataan itu nilai maksimalnya 1, maka nilai maksimal untuk keseluruhan tes OSNK bidang biologi itu adalah 200 poin. Nilai minimalnya 0 ya. Nah, berikutnya kalkulator ini boleh digunakan selama tes berlangsung. Jadi eh, boleh dipersiapkan ya kalkulatornya sebelum tes. Jadi jangan sampai kejadian
nggak bawa kalkulator, terus pada waktu tes kebingungan nyari kalkulator. Jadi kalkulatornya harus dipersiapkan dulu dari rumah, karena di bidang biologi ini dibolehkan untuk menggunakan kalkulator. Nah, kemudian waktu ujian itu 180 menit atau 3 jam ya. Nah, jadi itu untuk aturan tesnya. Berikutnya kita akan bahas pembagian topik di bidang biologi untuk OSNK 2023. Nah, jadi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk bidang biologi ada 7 topik ya. Di sini kita bisa lihat, jumlah soal untuk masing-masing topiknya. Untuk biologi sel molekuler itu ada 10 soal ya. Anatomi dan fisiologi tumbuhan itu ada 7 sampai 8 soal. Anatomi fisiologi hewan ini 12 sampai 13 soal. Jadi kalau misalnya anatomi fisiologi hewannya itu 12 soal, maka anatomi fisiologi tumbuhannya itu akan ada 8 soal. Atau bisa sebaliknya juga. Kemudian untuk genetika evolusi ada 10 soal, etologi 2 atau 3 soal, ekologi 5 soal, biosistematika 2 atau 3 soal. Nah, jadi eh, teman-teman udah tahu sekarang di masing-masing topik itu akan ada berapa soal. Jadi boleh disiapkan strateginya, mungkin ada yang mau fokus ke topik yang paling banyak bobotnya, itu boleh silakan kembali ke teman-teman sendiri untuk menyiapkan strategi masing-masing ya dalam menghadapi OSNK 2023 ini bidang biologi. Nah, jadi itu untuk aturan tes dan juga pembobotan materi untuk di OSNK 2023 bidang biologi. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menggunakan sistem aplikasi tes yang akan digunakan di OSNK bidang biologi tahun 2023. Nah, jadi nanti di sistem aplikasinya, di laman pertama nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi di laman pertama teman-teman harus mengisikan username dan password masing-masing. Jadi jangan sampai salah mengisi password, benar-benar. Jadi ketika mengisi password itu harus benar-benar disesuaikan. Jadi jangan sampai ada karakter yang lebih, ada karakter yang kurang. Pokoknya jangan sampai salah ya intinya. Jadi setelah username dan passwordnya diisi, kemudian klik login. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi untuk di sini teman-teman harus mengisikan beberapa data ya. Beberapa data, kemudian terus di sini ada juga harus memasukkan kode, harus memasukkan token. Token ini nanti untuk setiap pesertanya itu beda-beda ya. Nanti silakan koordinasi dengan sekolah masing-masing untuk token ini. Kemudian setelah data peserta lengkap diisi, klik submit. Dan selanjutnya akan muncul laman ini. Jadi di sini berisi informasi ya mengenai tesnya. Nah, jadi kalau sudah yakin untuk memulai tes, silakan klik mulai, boleh langsung klik mulai ya. Nanti setelah tadi klik mulai, teman-teman akan masuk ke laman soal. Nah, jadi akan ada 50 laman soal ya, karena ada 50 soal tadi. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, di setiap soal ini akan ada teks soalnya, kemudian akan ada 4 pernyataan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di setiap pernyataan itu ada pilihan benar atau salah. Jadi 4 pernyataan di satu laman soal itu punya teks yang sama, dan dan berkaitan dengan teks soal tersebut ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk setiap pernyataan tinggal pilih saja benar atau salah. Sebagai contoh misalnya ya, untuk pernyataan pertama ini, misalnya teman-teman mau menjawab benar, tinggal klik benar. Kalau pernyataan yang kedua mau dijawab salah, tinggal klik salah. Jadi tinggal klik saja mana
mana pilihan yang menurut teman-teman tepat untuk masing-masing pernyataan. Nah, kemudian kalau teman-teman misalnya masih kurang yakin nih untuk pernyataan ketiga. Nah, nanti di bawah dari laman ini itu akan ada tombol ragu-ragu. Akan ada tombol ragu-ragu di bawah. Nah, jadi boleh diklik tombol ragu-ragu untuk menandai kalau ada pernyataan di soal ini yang masih ragu-ragu masih belum yakin jawabannya benar atau salah. Jadi bisa ditandain. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, jadi itu untuk mengisi jawabannya ya. Jadi tinggal klik saja. Kalau belum yakin, boleh klik ragu-ragu untuk menandai soal mana yang masih kurang yakin. Nah, kemudian untuk pindah pindah laman soal, ini di sini ada dua cara. Nah, nanti di bagian paling bawah dari laman soal itu ada dua tombol, soal sebelumnya, soal berikutnya. Jadi untuk mengerjakannya ini tidak harus ngurut ya, tidak harus sesuai dengan urutan soal, tidak. Jadi kalau misalnya ini kan tampilan untuk soal nomor 12. Misalnya teman-teman mau lanjut ke soal nomor 13, tinggal klik soal berikutnya. Atau mau balik lagi ke soal nomor 11, tinggal klik soal sebelumnya. Nah, bisa juga untuk pindah laman soal itu menggunakan tombol yang ada di kanan atas daftar soal. Jadi kalau teman-teman mengklik tombol ini, nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, jadi di dalam kotak ini akan ada 50 angka ya. Akan ada 50 angka, masing-masing setiap angka itu menunjukkan nomor soal. Nah, di sini ada indikator warna ya, ada indikator warna. Jadi yang hitam ini adalah soal yang sudah pernah dibuka. Soal yang sudah pernah dibuka, laman soal yang sudah pernah dibuka. Untuk kuning ini adalah soal yang diberi tanda ragu-ragu. Nah, jadi teman-teman kalau nanti mau kembali lagi mengerjakan soal yang ragu-ragu tadi, tinggal klik saja nomor soal yang berwarna kuning. Terus untuk yang biru itu artinya laman soal yang sedang dibuka. Nah, jadi kalau tampilan kotak daftar soalnya seperti ini, berarti teman-teman itu sedang berada di soal nomor 6. Nah, sementara untuk yang putih ini laman soal yang belum dibuka ya. Nah, jadi ingat tadi ada dua cara untuk pindah ke laman soal yang lain, bisa menggunakan dua tombol yang di bawah, soal selanjutnya atau soal sebelumnya, bisa dengan menggunakan tombol daftar soal. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah sudah menjawab semua pernyataan, semua soal, eh, kalau boleh langsung boleh langsung diselesaikan tesnya. Jadi nanti di laman soal terakhir itu akan ada tombol selesai. Jadi tinggal klik aja. Nah, nanti akan muncul kotak dialog 3 kali. 3 kali konfirmasi kalau ya ada 3 kali ada 3 kali kotak dialog konfirmasi kalau teman-teman sudah mengklik tombol selesai. Nah, jadi ini kotak dialog konfirmasi yang pertama. Jadi kalau sudah yakin untuk menyelesaikan tes, jadi silahkan dicentang, kemudian klik selesai. Nah, setelah diklik selesai akan muncul kotak dialog yang kedua. Kalau sudah yakin mau menyelesaikan tes, klik centang lagi, kemudian klik selesai lagi. Nah, selanjutnya akan muncul kotak dialog terakhir. Nah, jadi kalau benar-benar sudah yakin, klik tombol yang merah selesai tes. Nah, maka jawaban teman-teman ini akan tersimpan. Nah, kalau misalnya sudah mengklik selesai tapi belum yakin, teman-teman tinggal klik tidak di kotak dialog yang pertama atau klik kembali di kotak dialog terakhir. Jadi jangan khawatir tiba-tiba ke submit karena salah klik, enggak. Karena di sini ada 3 kali konfirmasi untuk menyelesaikan tes. Jadi tidak akan ada kasus teman-teman salah klik terus tesnya selesai, enggak. Jadi jangan khawatir untuk itu. Nah, itu saja pemaparan untuk sosialisasi OSNK bidang biologi.
Saya kembalikan ke Mbak Widya. Iya, baik. Terima kasih Bapak atas pemaparan materi terkait pelaksanaan ya tadi untuk bidang biologi, mulai dari aturan pengerjaannya, kemudian juga tentang bagaimana cara pengaplikasian, sistem aplikasinya. Mungkin boleh ada beberapa pertanyaan ya Pak? Ini yang biasanya Ya, sering silakan. dipertanyakan oleh sobat prestasi. Tadi disebutkan bahwa boleh menggunakan kalkulator bahkan perlu dipersiapkan ya, Pak? Iya, betul. Kalau boleh tahu itu kalkulator yang seperti apa, Pak? Apakah boleh kalkulator yang programming yang ada di laptop, komputer, atau yang harus saintifik yang berupa fisik ada wujudnya gitu, Pak? Oke, kalkulatornya harus kalkulator fisik ya, tidak boleh menggunakan kalkulator yang ada di komputer. Dan jenis kalkulator yang dianjurkan adalah kalkulator saintifik. Jadi jangan bawa kalkulator programming atau kalkulator warung. Jadi kalkulator fisik dan jenisnya saintifik. Baik, kemudian untuk ke toilet, Pak, apakah diperbolehkan atau ada aturan tertentu? Oke, sebenarnya untuk ke toilet ini sangat sangat tidak dianjurkan ya. Jadi teman-teman, jadi untuk menjaga ini ya, untuk menjaga tesnya tetap tetap jujur. Jadi teman-teman sebelum tes dimulai, silakan ke kamar mandi dulu sepuasnya. Jadi nanti waktu tes tidak tidak ke kamar mandi lagi. Tapi kalau benar-benar kebelet, silakan minta izin ke pengawas ya. Kalau diizinkan, silakan. Jadi intinya tidak dianjurkan. Tapi kalau ya namanya kan itu proses biologis ya. Jadi jadi sesuatu yang memang harus dikeluarkan, ya harus dikeluarkan segera gitu. Jadi dari kami sebenarnya tidak ini ya, tidak menganjurkan, tapi kalau udah kebelet banget ya silahkan. Dengan meminta izin ke pengawas ya tentunya. Nggak boleh asal langsung keluar aja. Iya, Pak. Kemudian untuk makan dan minum apakah boleh, Pak, selama pengerjaan tes berlangsung nih? Karena kan tesnya lumayan ya, Pak, 3 jam, 180 menit. Ya, oke. Nah, untuk makan dan minum di sini kami juga menganjurkan buat teman-teman harus makan dulu ya sebelum tes karena ini durasi tesnya lama 3 jam pasti akan menguras energi. Belum lagi soalnya juga kemungkinan akan banyak yang susah jadi akan banyak energi yang akan terkuras. Jadi makan dulu sebelum tes. Nah, selama tes berlangsung eh, kalau cemilan boleh ya, tapi kalau makan makan berat jangan. Takutnya mengganggu peserta yang lain dengan aromanya dan lain sebagainya. Kalau minum diperbolehkan selama tes. Baik, Kalau untuk makanan paling cemilan aja yang boleh. cemilan aja ya, Pak. Kemudian, Pak, peserta ini mungkin saat pelaksanaan banyak yang menggunakan jam tangan. Nah, kalau itu bentuknya smartwatch gimana, Pak? Kalau smartwatch tidak boleh ya. Jadi kalau mau menggunakan sebenarnya lebih baik tidak tidak usah menggunakan jam tangan karena di laman aplikasi tesnya itu ada indikator waktunya ya. Jadi teman-teman bisa lihat jam yang ada di sistem tes. Jadi sebenarnya tidak diperlukan ya jam tangan. Jadi kami menganjurkan untuk tidak menggunakan jam tangan dan kalau yang smartwatch itu dilarang, tidak boleh dipakai sama sekali. Baik, Bapak. Saya izin menyimpulkan ya, Bapak. Jadi Ya, Sobat Prestasi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fauzi Nasution terkait
aturan tesnya selama 50 soal itu 50 soal selama 180 menit, tidak ada nilai minus, dan Sobat Prestasi dimudahkan dengan adanya, fitur tombol ragu-ragu untuk, menandai jawaban yang belum diyakini oleh Sobat Prestasi. Bisa dicek ulang lagi nanti untuk jawaban yang masih ragu. Kemudian Sobat Prestasi, kalkulator yang boleh digunakan hanya kalkulator berupa, fisik yang, jenisnya saintifik, kemudian untuk urusan toilet sebaiknya diselesaikan sebelum waktu pengerjaan, tes berlangsung. Dan untuk makan dan minum, itu Sobat Prestasi tidak diperkenankan untuk makan berat, cukup, cemilan ataupun ya minum selama pelaksanaan berlangsung ya. Dan yang terakhir, sebaiknya tidak menggunakan jam tangan jenis apapun gitu, jadi dilepas aja saat pelaksanaan tes berlangsung. Begitu ya, Pak, ya? Ya, sama mau nambahin Mbak, tadi kalau yang mau bawa cemilan, ketika ngemil, ketika selama tes berlangsung itu jangan sampai mengganggu peserta lain ya. Jadi misalnya ada yang bawa keripik terus suaranya mengganggu peserta lain, itu kan nanti di ruangan tes akan ada peserta lain ya. Jadi diusahakan ngemil boleh tapi jangan mengganggu peserta lain. Agar tetap kondusif ya, Pak, ya? Ya, betul. Baik. Mungkin terakhir nih, Pak, sebelum ditutup, boleh dong Bapak, memberikan, apa ya, semacam arahan bagaimana Sobat Prestasi, untuk mendapatkan strategi terbaik dalam berjuang nih mengikuti, lomba bidang biologi nih di OSNK tahun 2023. Oke. Oke. Paling kalau dari saya teman-teman harus menguasai konsep ya. Jadi harus harus baca buku. Nah, buku yang kami rekomendasikan itu adalah buku Campbell ya, karena konsep-konsep yang diujikan, materi yang diujikan di OSNK itu konsep-konsepnya itu dari Campbell. Jadi kuasai konsep-konsep yang ada di buku Campbell, dan juga kalau punya waktu lebih boleh baca buku-buku lain. Intinya kuasai konsep materi karena ini bukan soal hafalan ya. Soal OSNK beda dengan soal soal ujian di sekolah. Jadi teman-teman harus harus menguasai konsep. Ya, berarti poinnya Nah, adalah itu. menguasai konsep materi dan, buku-buku Campbell tadi ya, Pak, ya? Ya, betul. Baik. Pak, mungkin satu lagi pertanyaan terakhir ini. Biasanya kan ada Ya. peserta yang, pinter nih, Pak, sudah selesai mengerjakan sebelum waktunya. Itu apakah masih harus menunggu di lokasi ruangan atau boleh persilakan meninggalkan ruangan? Sebaiknya tetap di ruangan aja ya, biar nggak mengganggu peserta lain. Jadi takutnya nanti dia keluar duluan, berisik atau apa. Jadi tetap di ruangan aja. Eh, Kalau mau tidur silakan. Kalau udah selesai ya, intinya tetap di ruangan dan jangan mengganggu peserta lain. Baik. Iya, terima kasih Pak, sudah terjawab semua saya rasa untuk, penjelasan di bidang biologi ini. Semoga bidang biologi, mendapatkan calon-calon peraih medali internasional ya Pak, tahun ini. Amin. Amin. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya. Semoga Bapak sehat selalu, tetap semangat buat Sobat Prestasi.